Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikromi Alfian dari kelas 2H Ekonomi Syariah. NIM saya 5011900277. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pengantar manajemen. Ada 3 soal yang diberikan di sini. Soal pertama yaitu 4 tahap dasar planning atau perencanaan dan jelaskan. Yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Yang ketiga, jika Anda seorang manajer, bagaimana mengatasi krisis dan motivasi apa agar perusahaan Anda dapat melewati krisis di masa pandemi COVID-19. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yang pertama, apa 4 tahap dasar planning atau perencanaan, jelaskan. Planning sendiri adalah sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa. Sedangkan empat tahap dasar dalam planning yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dapat dimulai dengan keputusan tentang tujuan ataupun apa yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua, merumuskan keadaan. Tahap ini membutuhkan informasi perusahaan tentang keuangan dan data statistik yang bisa didapat melalui komunikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi. Tahap ini berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi kita demi menghindari hambatan yang mungkin ditemui atau didapati saat akan mencapai tujuan. Terakhir, yaitu mengembangkan rencana. Tahap ini merupakan tahap terpenting dan tahap yang merangkum semua tahap sebelumnya agar rencana dapat dijalankan dengan baik demi tercapainya tujuan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Sebenarnya ada banyak teori tentang motivasi, namun di tahap kali ini di sini saya akan menjelaskan 2 teori tentang motivasi. Yang pertama yaitu teori Alldorfer dan kedua yaitu teori dari motivasi Herbert. Teori Alldorfer sendiri yaitu teori ini bisa digolongkan sebagai teori alternatif yang digunakan terhadap hierarki Moskow. Dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, yaitu yang pertama existence need. Existence need merupakan kebutuhan untuk memenuhi faktor psikologis dan materialistis manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu relatedness needs, merupakan kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi yang dimaksud di sini seseorang itu butuh menjalin hubungan dengan orang lain agar bisa menjalani hidupnya. Yang ketiga yaitu growth needs, yaitu kebutuhan untuk berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik dan mencapai potensi maksimal. Growth needs ini sendiri harus dimiliki setiap orang untuk menjadi motivasi atau tujuan seorang bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu teori motivasi Herbert. Teori motivasi ini sering disebut teori 2 faktor. Teori ini menjelaskan bagaimana cara seseorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan atau tidaknya kepuasan dalam pekerjaan. Ada sesuatu yang dapat mempengaruhi 2 faktor tersebut, yaitu motivasi dalam kelompok pertama. Motivasi ini digunakan sebagai faktor kepuasan profesional kinerja, tanggung jawab, dan penghargaan kepada karyawan atau kepada seseorang. Yang kedua yaitu motivasi dalam kelompok 2 digunakan sebagai penunjukan ketidakpuasan di tempat kerja seperti kondisi kerja, hubungan antar individu, serta teknik pengawasan dan juga upah. Jadi motivasi yang pertama tadi dilakukan seorang manajer jika seorang pekerja atau karyawannya memiliki profesional kerja yang baik atau
mencapai target, sehingga manajer dapat memberikan penghargaan atau dapat memberikan memberikan sebuah penghargaan agar menjadi motivasi bagi pekerja-pekerja yang lain untuk meningkatkan profesional kinerjanya. Yang kedua, sedangkan yang motivasi dalam kelompok 2 ini harus digunakan seorang manajer jika pekerjanya tidak memiliki profesionalitas dalam pekerjaan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan, sehingga ia dapat menunjukkan ketidakpuasan atau dengan cara membicarakannya langsung atau memberikan teguran lewat tingkatan yang lebih bawah agar dapat menyampaikannya langsung. Itu dari beberapa teori yang tentang motivasi. Sedangkan yang ketiga, jika Anda seorang manajer, bagaimana mengatasi krisis dan motivasi apa agar perusahaan Anda dapat melewati krisis di masa pandemi COVID-19? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yang pertama, hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi krisis yaitu yang pertama, dengan mengurangi para pekerja. Namun mengurangi di sini bukan berarti mem-PHK para pekerja, namun yang saya maksud di sini adalah merolling para pekerja. Jadi dimisalkan 1 minggu ini para pekerja kloter 1 yang bekerja. Jadi mereka bekerja dalam minggu ini, dan di minggu kedua para pekerja kloter kedua yang bekerja. Seterusnya begitu. Ini juga mungkin dapat saya itu. Jadi upah pekerja pun akan saya sesuaikan dengan kondisi kerjanya. Jadi para pekerja tidak terlalu dirugikan dengan kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, mungkin saya mengharapkan bantuan langsung dari pemerintah seperti peminjaman dana tanpa bunga. Mungkin itu bisa diterapkan oleh pemerintah agar perusahaan-perusahaan dapat melewati masa krisis ini. Dan saya harap peminjaman tanpa bunga dan pengembaliannya di saat masa pandemi COVID sendiri nanti saat sudah berakhir. Sedangkan motivasi yang akan saya berikan seperti arahan-arahan kepada karyawan tentang bagaimana tetap bekerja profesional dan tetap berusaha mencapai tujuan walaupun di masa pandemi ini. Saya akan berikan contoh bagaimana bekerja tetap produktif dan tetap bersemangat walaupun harus menerapkan prosedur-prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya juga akan memberikan apresiasi lebih kepada karyawan yang dapat menunjukkan profesionalitas tinggi dan tetap bekerja produktif dan mencapai target. Mungkin seperti THR atau yang lainnya agar menjadi motivasi juga buat karyawan-karyawan yang lain. Selain itu, mungkin saya akan memberikan motivasi dengan menjelaskan bagaimana situasi keuangan perusahaan pada saat itu. Jadi setiap karyawan memiliki pengertian terhadap perusahaan sehingga mereka bisa menerima apapun yang terjadi agar perusahaan ini tetap berdiri dan eksistensinya tetap terjaga.
Seperti itulah mungkin motivasi yang akan saya berikan kepada para karyawan saya jika saya menjadi seorang manajer. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata dan kurang dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.